Wang Dong membentak, jangan mencoba mengubah topik. Jadi bagaimana? Huo Yuhao tertawa getir. Aku bilang itu salah paham? Apakah kamu tidak mempercayai karakter aku? Wang Dong ingin tersenyum, tetapi meluruskan ekspresinya. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Huo Yuhao tidak berdaya ketika dia berkata, tentang itu, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Wang Dong mendengus dan berkata, masuk. Saat dia berbicara, dia menyeretnya ke kamarnya sebelum mengunci pintu. Ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan di luar. Kamarnya juga cukup kedap suara, saat dia memandang Huo Yuhao, Wang Dong hampir tertawa. Pria yang tampak tak berdaya ini benar-benar pria yang disukainya. Huo Yuhao, aku di sini. Huo Yuhao hampir menyambutnya secara formal, dan dia mengakui kata-katanya dengan hati-hati. Wang Donger memikirkan kata-katanya sebelum berkata, karena penampilanmu semalam, aku memutuskan bahwa kamu adalah lelakiku mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan bertanggung jawab untuk kamu. Apakah kamu mengerti? Apa? Nada suara Huo Yuhao sangat bervariasi saat dia menggumamkan satu kata ini. Dia memandang Wang Dong dengan bingung dan tidak mengerti. Wang Donger sangat marah. Apa? Kamu telah memeluk, menyentuh, dan tidur dengan aku. Apakah kamu akan mengabaikan tanggung jawab kamu? Kamu laki-laki aku mulai sekarang. Kamu tidak dapat melihat, menyukai, atau bahkan menyentuh wanita lain. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao tampaknya mengerti maksudnya. Wang Dong senang ketika dia berkata, jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku akan memberi kamu makan dan memberi kamu air setiap hari. Kamu juga bisa mengikuti aku. Namun, kamu perlu mendengarkan aku. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao linglung. Kenapa aku merasa seperti kamu memelihara anjing saja? Wang Dong tertawa. Ya, benar. Kamu adalah anjingnya. Apakah kamu tidak marah? Sorot mata Huo Yuhao berubah lebih jelas. Wang Dong menguatkan ekspresinya sekali lagi. Siapa bilang aku tidak? Aku sangat marah. Apakah kamu? Ekspresi Huo Yuhao berubah. Dia tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Dia juga tidak bodoh. Meskipun cinta bisa membuat orang bodoh, dia tidak mungkin diturunkan ke tingkat seekor anjing. Iya nih. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan main-main. Wang Dong'er terkejut ketika menyadari bahwa seekor anjing tertentu sedang berjalan ke arahnya. Anjing ini juga menjadi ganas. Bagus. Wang Dong'er, beraninya kamu menipuku. Lihat bagaimana aku akan berurusan dengan kamu. Berhentilah bermain-main, aku akan berteriak. Jika kamu tidak takut akan rasa malu, maka teriaklah semua yang kamu inginkan. Tidak ada yang akan datang dan menyelamatkan kamu bahkan jika kamu berteriak sampai kamu kehilangan suara. Aku memiliki keterampilan jiwa legendaris yang disebut Hungry Tiger Pouncing pada preinya. Ah! Pada saat berikutnya, tempat tidur menjadi medan perang. Huo Yuhao diberi tendangan yang bagus oleh Wang Dong'er, dan ia terbang kembali ke dinding sebelum meluncur ke bawah. Saat dia ketakutan, Wang Dong'er menendangnya dengan paksa. Huo Yuhao hampir kehilangan kesadaran. Yuhao, kamu baik-baik saja? Wang Dong'er ketakutan dan bergegas ke sisinya. Dia membelai dadanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Itu tidak disengaja. Siapa yang memintamu begitu nakal? Aku nakal. Mata Huo Yuhao membelalak, dan dia memandangnya seolah-olah dia telah membalikkan kebenaran. Siapa yang membuatku takut? Aku sangat takut bahwa jantung aku berdetak sangat cepat. Aku tidak bisa melakukannya. Perutku sakit karena tendanganmu. Huo Yuhao bersandar pada Wang Dong'er dan menolak untuk bangun. Wang Dong'er menjadi semakin cemas. Apa yang kita lakukan? Apakah aku membawa kamu ke rumah sakit? Tidak dibutuhkan. Kamu membawa obat. Beri aku sedikit. Suara Huo Yuhao terdengar lebih lemah. Obat apa? Wang Dong'er tertegun. Suara Huo Yuhao tiba-tiba berubah aneh. Obat ajaib. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba memeluk Wang Dong'er dan mencoba menciumnya. Wang Dong'er adalah seorang kaisar jiwa, dan reaksinya cepat. Ketika Huo Yuhao bergerak, dia langsung bereaksi, dan tanpa sadar berbalik. Namun, itu tidak berhasil. Bibirnya masih bertemu bibirnya,
Ketika bibir mereka bertemu, mereka berdua membeku di tempat. Huo Yuhao tidak berencana mencium bibir Wang Donger. Itu tidak disengaja. Bibir Wang Dong lembut dan menyegarkan. Ketika bibir mereka bertemu, Huo Yuhao merasakan jiwanya bergetar. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu dengan kata-kata. Murid mereka melebar pada saat yang sama, dan mereka mempertahankan posisi ini selama beberapa detik. Oh. Wang Dong bereaksi pertama kali. Dia dengan cepat bergerak mundur, dan wajahnya bisa terlihat memerah seperti apel. Huo Yuhao tetap di tempatnya, dan bahkan menjilat bibirnya. Kamu. Wang Dong mengerutkan bibirnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia marah atau centil, itu tidak disengaja. Huo Yuhao bergumam segera. Namun, dia ingin menampar dirinya sendiri setelah berbicara. Bahkan jika itu bukan kebetulan. Dia masih memanfaatkannya. Memang, Wang Donger mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, "Keluar. Donger, dengarkan aku." Wang Dong tidak memberinya kesempatan untuk membela diri dan menyeretnya ke pintu kamarnya. Huo Yuhao bahkan tidak berjuang, dan diusir dalam hitungan detik. Bang! Pintu terbanting menutup. Wang Dong bersandar di pintu setelah dia menutupnya dan memegang wajahnya dengan tangannya. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Idiot ini, dia mencuri C1 uman pertamaku begitu saja. Sangat tidak romantis. Huo Yuhao dikunci, dan hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Dia mungkin tidak bisa memasuki kamarnya lagi. Namun, dia dapat mengatakan bahwa dia tidak benar-benar marah. Dia siap untuk menyiapkan beberapa makanan lezat sebelum kembali untuk membujuknya. Yuhao, Yuhao. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Huo Yuhao berbalik dan melihat wakil dekan Chai Meier berjalan ke arahnya. Tidak heran aku tidak bisa menemukanmu. Jadi kamu datang ke sini untuk menemukan Donger. Cepat, ikuti aku. Chai Meier mendekatinya dan menyeretnya segera. Huo Yuhao bingung. Din Chai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Chai Meier menjawab, kamu akan tahu setelah kamu mengikuti aku. Setelah kami kembali kemarin. Aku melaporkan temuan kami kepada Tetua Xuan. Dia sangat prihatin dengan saran kamu bagi guru jiwa untuk belajar bagaimana menggunakan alat jiwa, dan meminta kamu untuk melapor kepadanya. Tetua Song, Xiaoze dan Xian Liner semuanya ada di sana. Kami akan membahasnya terlebih dahulu sebelum membahas masalah ini di konferensi di Paviliun Dewa Laut. Pergi dan siapkan. Baiklah. Mata Huo Yuhao cerah. Ini adalah masalah penting yang ia dorong. Jika dia berhasil, itu akan sangat bermanfaat untuk pengembangan Shrek Academy di masa depan. Keduanya datang ke tingkat pertama Paviliun Dewa Laut. Memang, Tetua Xuan duduk di meja ruang konferensi dengan labu anggur di sampingnya. Namun, jelas bahwa dia tidak minum apapun hari ini. Saat dia tua, dia masih penuh energi. Song Elder, Xian Liner, Yan Xiaoze, Huo Yuhao dan Chai Meier duduk di kursi lain. Mereka membentuk sedikit kurang dari setengah dari konferensi Paviliun Dewa Laut yang tepat. Semua orang tersenyum ramah ketika mereka melihat Huo Yuhao. Tetua Xuan bertanya, Yuhao, apakah kamu cukup istirahat? Wajah Huo Yuhao sedikit memerah. Tentu saja dia tidur nyenyak. Dia telah memeluk Wang Dong untuk tidur, itu agak bagus. Terima kasih atas perhatian kamu, Tetua Xuan. Saat dia berbicara, dia duduk bersama Chai Meier. Chai Meier duduk satu kursi dari Yan Xiaoze, sedangkan Huo Yuhao duduk satu kursi darinya. Tetua Xuan berkata, Meier telah memberitahu aku tentang apa yang terjadi. Sepertinya benar-benar akan ada perubahan besar di dunia penguasa jiwa di benua. Pertama adalah Gereja Roh Kudus. Kemudian Kaisar Nagalong Xiayao muncul. Sekarang giliran 3 Tuan Roh Jahat. Aku khawatir kita akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan. Tapi mari kita lupakan itu untuk saat ini, kita akan membicarakannya di konferensi berikutnya. Tuan-tuan roh jahat ini tidak bisa dilawan oleh wali Shrek biasa lagi. Kami harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Yuhao, ceritakan tentang saranmu. Ya. Huo Yuhao mengakui kata-katanya. Sebenarnya, saran ini pada awalnya tidak aku buat, tetapi Guru Wang Yan. Perkembangan masa depan dunia para penguasa jiwa terikat untuk melibatkan para penguasa jiwa yang kuat mengembangkan alat-alat jiwa secara maksimal. Aku adalah produk eksperimental dari Guru Wang.
Setelah bertahun-tahun belajar tentang alat-alat jiwa dan meningkatkan kultivasi aku menemukan bahwa kemampuan penguasa jiwa dan alat jiwa tidak saling eksklusif. Kekaisaran Sun Moon mampu menarik begitu banyak orang untuk menjadi insinyur jiwa terutama karena insinyur jiwa tidak dibatasi oleh jiwa-jiwa bela diri. Selama mereka memiliki kekuatan jiwa, mereka dapat menggunakan alat jiwa dan menjadi insinyur jiwa. Justru ide inilah yang membuat ide kami juga tampak menyimpang. Menurutku, para master jiwa tanpa jiwa bela diri yang kuat dapat dianggap sebagai insinyur jiwa jika mereka menggunakan alat jiwa. Namun, mereka hanyalah insinyur jiwa dasar. Mereka tidak kuat. Mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh dari alat jiwa mereka. Faktanya, bukan hanya kita yang mengambil jalan memutar, bahkan Kekaisaran Sun Moon melakukan hal yang sama. Mereka terlalu fokus pada alat jiwa, dan telah mengabaikan pengaruh seorang guru jiwa pada alat jiwa. Plan Ultimate Solir kami memang telah membuat beberapa terobosan, tetapi kami belum dapat membedakannya dengan jelas. Apa keuntungan terbesar Shrek? Kami memiliki sistem pendidikan guru jiwa terbaik dan guru jiwa terbaik. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, master jiwa dan insinyur jiwa tidak saling eksklusif. Biarkan aku memberi contoh sederhana. Bayangkan kita memiliki meriam jiwa kelas 4 dengan jarak tembak 300 meter di tangan tuan jiwa biasa dan anggota akademi kita. Efek dari alat jiwa ini akan berbeda untuk kedua belah pihak. Seorang guru jiwa biasa akan mencoba meningkatkan kekuatan jiwanya dan keterampilan jiwanya agar dapat terus menggunakan meriam jiwanya. Kemampuan mereka akan menjadi semakin diabaikan sebagai akibatnya, dan mereka harus mengandalkan meriam jiwa untuk menyerang. Namun, bagaimana penilaian, indera, ketangkasan, dan kekuatan mereka dibandingkan dengan tuan jiwa kita? Jika aku adalah seorang master jiwa tipe agility yang membawa meriam jiwa yang sama, aku bisa membunuh lawanku yang tidak akan bisa melakukan perlawanan apapun. Dia bahkan tidak akan bisa mengunci aku. Jika aku adalah master jiwa tipe kontrol, aku bisa mengendalikan situasi dan menutup jarak sambil menemukan peluang yang paling tepat untuk menyerang. Jika aku adalah master jiwa tipe penyerangan, aku bisa menggunakan senjata meriam jiwa untuk menekan lawan aku dan menggunakan tubuh fisik aku yang kuat untuk bertarung. Jika lawan aku berada pada tingkat kultivasi yang sama, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan aku? Itulah sebabnya tuan jiwa biasa akan jauh lebih rendah daripada tuan jiwa kita jika kedua belah pihak menggunakan alat jiwa yang sama dan berada pada tingkat kultivasi yang sama. Ada celah yang bahkan lebih luas dalam hal potensi untuk tumbuh lebih kuat. Saat dia menyimpulkan, Huo Yuhao berdiri dan berkata, "Semuanya, tolong lihat." Ketika dia berbicara, dia berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengungkapkan cincin Starlight Sapphire-nya, garis cahaya biru melintas, dan seorang pria logam yang sepenuhnya abu-abu, 3,5 meter tingginya disajikan di depan semua orang. Meskipun pria metalik ini terlihat sedikit sederhana, Din Xianlin tidak bisa membantu tetapi melompat dari kursinya ketika itu muncul. Dia kehilangan suaranya saat berkata, "Alat jiwa berbentuk manusia." Huo Yuhao mengangguk dan menunjuknya dengan tangan kanannya. Pusat alat jiwa terbuka, mengungkapkan ruang kosong. Xianliner sudah sangat bersemangat. Dia berlari di depan pria logam dan terkejut saat dia melihatnya. "Yuhao, ini dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, aku menemukan ini sendiri. Ini berisi beberapa teknik rahasia Tang Sekte. Jika aku memerintahkan alat jiwa seperti itu, aku bisa menyerang hingga 1 kilometer jauhnya, dan kecepatannya dapat ditingkatkan secara maksimal menggunakan 12 pendorong jiwa kelas 6 aku. Itu bisa terbang di ketinggian tinggi untuk beberapa waktu juga. Aku bahkan memasang cukup botol susu untuk memberinya kekuatan jiwa yang mandiri. Bahkan jika aku menghabiskan kekuatan jiwaku sendiri, botol susu dapat mempertahankan kekuatan bertarung seorang kaisar jiwa untuk beberapa waktu. Namun, semua ini bukan hal yang paling penting." Huo Yuhao melangkah maju di depan alat jiwa berbentuk manusia. Dia melangkah masuk dan menutup. Di bawah kendalinya, pria metalik maju selangkah. Yang paling penting adalah potensi untuk ditingkatkan lebih lanjut. Ini adalah jalur pengembangan alat jiwa di masa depan. Seorang master jiwa yang cocok menggunakan alat jiwa yang cocok yang dapat menunjukkan semua jenis keterampilan bertarung akan menjadi tren di masa depan. Alat jiwa berbentuk manusia tidak akan ditinggalkan.
Namun, beberapa masalah akan muncul ketika alat jiwa berbentuk manusia berkembang. Alat jiwa bukan segalanya sendiri. Semakin unik mereka, semakin besar persyaratan mereka pada orang yang mengendalikan mereka. Sederhananya, jika Raja Roh 5 Cincin yang dikuatkan secara medis mengendalikan pria metalik ini, ia akan langsung kehilangan kemampuan bertarungnya dan bahkan hidupnya dari kekuatan pendorong sesaat ketika ia terbang di ketinggian tinggi. Namun, ini tidak akan terjadi pada aku. Aku bahkan dapat menggunakan kekuatan spiritual aku untuk mengunci target aku dan memanfaatkan berbagai keterampilan jiwa aku untuk membantunya, melengkapi itu untuk melepaskan kekuatan bertarung yang lebih besar. Bahkan jika itu rusak, aku masih bisa bertarung di medan perang, karena aku adalah master jiwa yang kuat dalam hakku sendiri. Saat dia selesai, Huo Yuhao keluar dari pria logam dari pintu logam yang berdentang. Dia kembali ke meja dan berkata dengan hormat, "Tetua, kesimpulan akhir aku adalah bahwa alat jiwa hanyalah senjata yang dapat digunakan oleh penguasa jiwa. Mereka adalah barang eksternal. Kehadiran mereka tidak akan mempengaruhi status master jiwa. Sebaliknya, mereka bahkan bisa membuat kita lebih kuat. Pikirkan tentang itu. Jika tuan jiwa kita dilengkapi dengan alat jiwa Illustrious Virtue Hall, kita tidak akan terkalahkan. Namun, dapatkah mereka melakukan hal yang sama? Tidak. Itu karena mereka tidak memiliki hal yang paling mendasar. Alat jiwa dapat dibuat dan ditingkatkan melalui penelitian, tetapi bagaimana dengan master jiwa yang kuat? Siapa yang punya yayasan seperti Shrek Academy? Ketika dia mencapai kalimat terakhir ini, suaranya ditentukan dan tegas. Semua orang tergerak oleh kata-katanya. Bahkan mata Yan Xiaoze berubah terus-menerus. Kekuatan dari pidato Huo Yuhao adalah bahwa ia mengevaluasi alat-alat jiwa dari sudut pandang para penguasa jiwa, dan pada saat yang sama menangani kekhawatiran terbesar mereka. Yan Xiaoze bertanya, "Yuhao, aku punya pertanyaan. Menurut apa yang kamu katakan, aku ingin tahu berapa lama bagi seorang guru jiwa untuk belajar bagaimana menggunakan berbagai alat jiwa ini?" Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu, "Jika kamu berbicara tentang mengendalikan berbagai kategori alat jiwa, itu akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Setelah mendengar jawabannya, Yan Xiaoze menghela nafas lega. Dia pikir itu bukan waktu yang lama. Namun, matanya bersinar ketika Huo Yuhao melanjutkan, "Namun, aku pikir itu terlalu lama. Menurut pendapat aku pikir mudah bagi guru jiwa untuk menggunakan alat jiwa. Namun, menjadi eklektik bukanlah pilihan yang baik. Itu karena guru jiwa yang berbeda pasti memiliki alat jiwa yang berbeda yang cocok untuk mereka. Seperti halnya para insinyur jiwa harus memilih jalur masa depan mereka ketika mereka mengembangkan alat jiwa. Ketika tuan jiwa menggunakan alat jiwa, mereka juga harus membuat pilihan sendiri. Sebagai contoh, master jiwa tipe penyerangan paling cocok untuk menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini di depanku. Itu karena tubuh mereka sangat kuat dan lebih toleran. Kekuatan bertarung mereka akan sangat meningkat saat menggunakan alat jiwa seperti itu. Hal ini terutama berlaku untuk Soul King berantai 5 dan Soul Kaisar berdering 6, karena mereka akan secara langsung mendapatkan kemampuan untuk terbang jarak jauh. Efek dari ini di medan perang akan sangat besar. Untuk master jiwa tipe bantu, mereka akan membutuhkan alat jiwa lainnya. Pertama, alat jiwa yang sesuai dengan mereka harus cukup ofensif. Kemudian mereka juga akan membutuhkan alat jiwa yang dapat mereka gunakan untuk mempertahankan diri. Ukuran alat jiwa akan lebih besar dari pria logam ini di depan kita, dan akan dapat menjamin kelangsungan hidup mereka di medan perang. Untuk tuan jiwa tipe agility, pendorong jiwa akan cocok untuk mereka. Kecepatan mereka akan sangat meningkat. Bersama dengan alat jiwa pertempuran jarak dekat, mereka akan menjadi sangat kuat. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang terbaik bagi setiap guru jiwa untuk memiliki alat jiwa yang dibuat khusus, dan hanya menggunakan kategori alat jiwa itu. Maka hanya perlu 1 atau 2 bulan untuk menjadi akrab dan mengendalikan satu kategori alat jiwa tertentu. Untuk sosialisasi yang lebih dalam, itu akan tergantung pada kecerdasan dan kecepatan belajar seseorang. Semua tua-tua tidak bisa membantu tetapi mengangguk ketika mereka mendengarkan penjelasan Huo Yuhao. Tetua Xuan mengungkapkan tatapan yang terhibur. Diyakinkan oleh kata-kata ini, semua orang, "Apa pendapat kamu tentang proposal Yuhao?" Tanya Tetua Xuan. Tetua Song menghela nafas sedikit dan berkomentar, "Di masa depan, dunia kita akan menjadi milik anak muda seperti mereka.
Perbedaan dalam pemikiran kami sebenarnya menyebabkan perbedaan besar dalam ide-ide kami. Namun, aku harus mengakui bahwa aku yakin. Tetua Xuan dan memandang Yan Xiaoze sebelum berkata, "Xiaoze, bagaimana denganmu?" Yan Xiaoze berkata, "Tetua Xuan, Tetua Song, semua orang." Setelah mendengar kata-kata Yu Hao, aku memiliki banyak perasaan. Aku paling kaget bukan oleh pria metalik ini, tetapi analisisnya tentang keuntungan Shrek. Selama ini, kesalahan terbesar aku adalah melihat kelebihan orang lain, dan aku lupa tentang kelebihan kami sendiri. Yu Hao juga meyakinkan aku. Aku rasa kita bisa mencoba metodenya. Kami dapat menambahkan 2 pelajaran lagi untuk siswa halaman luar Departemen Marshal Jiwa, pengantar alat jiwa, dan penggunaan alat jiwa. Siswa yang lebih muda dapat mulai berinteraksi dengan alat jiwa selama proses belajar mereka. Murid halaman dalam dapat dilengkapi dengan alat jiwa yang dibuat khusus. Seperti yang disarankan Yu Hao. Dengan cara ini, wali Shrek kita tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Liner, aku ingin kamu bertanggung jawab mendidik siswa halaman dalam Departemen Bela Diri tentang penggunaan alat jiwa. Tentu saja Xian Liner menatap Yan Xiaoze dengan ekspresi yang agak aneh. Tapi itu tidak mengejutkan, di dalam hatinya, Yan Xiaoze adalah orang tua yang keras kepala. Siapa yang mengira dia akan menerima saran Huo Yuhao, meskipun Huo Yuhao hanya menyebutkan keuntungan untuk Departemen Jiwa Bela Diri, usulannya juga akan membuat Departemen Alat Jiwa lebih penting di Akademi Shrek. Xian Liner berkata, ini juga tidak sesederhana itu. 1 atau 2 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Setelah semua orang menemukan kategori alat jiwa yang cocok, mereka akan membutuhkan waktu untuk belajar dan memahaminya. Mereka juga perlu belajar bagaimana menggunakan alat jiwa tanpa memengaruhi kemampuan mereka sendiri. Ini sangat penting. Tetua Xuan berkata, Yu Hao dan Xiaoze sudah bertanggung jawab untuk penelitian roh. Liner, kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini. Kamu dapat mengujinya di halaman dalam terlebih dahulu. 2 pelajaran tambahan yang Xiaoze sebutkan dapat langsung diterapkan di halaman luar. Xian Liner menjawab dengan sedih, Tetua Xuan, ini sedikit tidak adil. Oh. Tetua Xuan sedikit bingung ketika dia memandangnya dan bertanya, apa yang tidak adil? Xian Liner menjawab, Yu Hao juga salah satu dari kita. Aku dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa tidak ada seorang pun di Departemen Alat Jiwa yang dapat membuat alat jiwa berbentuk manusia ini seperti dia. Aku juga tidak bisa. Proposisi ini juga dibuat olehnya. Kita bisa meninggalkan masalah tentang roh dan membiarkannya membantuku terlebih dahulu. Kita tidak bisa melakukan itu, jawab Yan Xiaoze tanpa ragu. Liner, kamu harusnya tahu betapa pentingnya roh bagi dunia para penguasa jiwa di masa depan. Ada berbagai tingkat kepentingan. Kami membutuhkan kamu untuk memimpin segalanya di Soul 2 Department. Xianlin mendengus dan menjawab, apakah kamu tidak mendengar Huo Yuhao? Apa tren perkembangan masa depan? Roh adalah penemuan baru, tetapi kami tidak tahu apakah mereka benar-benar dapat menggantikan cincin jiwa di masa depan. Kami masih perlu melakukan lebih banyak eksperimen. Mengizinkan siswa halaman batin kita untuk menggunakan alat jiwa dan meningkatkan kekuatan bertarung mereka lebih penting, kamu. Tidak bisa begini. Roh adalah masa depan. Ekspresi Yan Xiaoze berubah suram, Tetua Xuan mengerutkan alisnya dan berkata, baiklah, kalian bertengkar setiap kali bertemu. Kami akan membiarkannya seperti itu sementara waktu. Liner, kamu dapat menemukan Yu Hao jika kamu membutuhkan bantuan di bidang alat jiwa. Selain itu, bukankah Hichaito juga ada di sini? Menurut Fen Yu, kemampuan penelitian Hichaito dalam hal alat jiwa tidak kalah dengan Yu Hao. Xian Liner dan Yan Xiaoze akhirnya tenang setelah Tetua Xuan membujuk mereka berdua, ekspresi Huo Yuhao berubah suram. Dia telah menemukan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Ada hal lain yang harus dia pantau sekarang. Terlalu banyak hal yang harus dia selesaikan sekarang. Tetua Xuan, apa yang kita lakukan tentang 2 anak beruang beror Dark Golden Terror Claw yang aku bawa kembali? Tanya Huo Yuhao. Tetua Xuan menjawab, mereka adalah milik pribadi kamu dan tidak ada hubungannya dengan akademi. Kamu dapat memutuskan sendiri. Apa? Huo Yuhao terkejut ketika dia melihat Tetua Xuan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kata-kata Tetua Xuan berarti bahwa akademi tidak menginginkan kedua anaknya? Mereka beruang Dark Golden Terror Claw. Tetua Xuan merasa geli dan berkata, apa? Apakah ada masalah?
Mereka benar-benar milik pribadi kamu. Jaga baik-baik mereka. Sebagai salah satu dari Beast Soul Beast, mereka dapat tumbuh sangat cepat di masa depan dengan nutrisi yang cukup. Mereka mungkin sangat membantu kamu di masa depan. Juga, aku mendengar dari Meyer bahwa kamu mendapatkan 3 tulang jiwa. 3 tulang jiwa itu diperoleh oleh kamu dan Wang Qiwer, jadi mereka secara alami milik kamu berdua. Kamu dapat memutuskan bagaimana kamu ingin membaginya. Namun, ceritakan bagaimana perasaan kamu tentang Wang Qiwer. Tidak diragukan lagi, Tetua Xuan sedikit bias terhadapnya. Secara teoritis, dia tidak bisa mencapai hasil seperti itu tanpa seluruh tim mengikutinya jauh ke dalam hutan. Tetapi pada titik ini, Tetua Xuan menyimpang dari topik, Huo Yuhao juga tidak menolak tawarannya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Wang Qiwer memang sangat kuat. Golden Dragon-nya adalah salah satu jiwa bela diri terkuat yang pernah aku lihat. Aku sudah berpikir bahwa aku sangat kuat dan memiliki keunggulan dalam hal jiwa bela diri kembar aku. Namun, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dalam duel. Dalam hal kepribadian, dia adalah seorang wanita yang dingin di luar, tetapi hangat di dalam, meskipun dia tidak mau dekat dengan siapapun. Tanpa bantuannya, aku akan terluka parah bahkan jika aku selamat. Dia memiliki potensi tak terbatas. Tetua Xuan menyipitkan mata dan berkata, ini berarti kamu berpikir dia kredibel meskipun dia baru saja memasuki halaman dalam? Huo Yuhao mengangguk tanpa ragu-ragu, Tetua Xuan sedikit mengangguk dan muncul termenung. Baiklah, kita akan mengakhiri semuanya di sini hari ini. Kalian semua bisa kembali. Liner, kembali dan bersiap untuk apa yang diusulkan hari ini. Besok, kami akan mengkonfirmasi hal-hal selama konferensi Paviliun Dewa Laut. Yu Hao, panggil sisa dari 7 monster Shrek. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kalian semua. Ya. Huo Yu Hao mengakui kata-katanya dengan hormat, 7 monster Shrek biasanya di halaman dalam. Meskipun budidaya mereka tidak rendah. Halaman dalam bertanggung jawab untuk memelihara siswa elit seperti mereka. Ada hal-hal yang harus dipelajari di setiap level. Itu sebabnya mereka hanya berkumpul di Sekte Tang di akhir pekan. Huo Yuhao menemukannya dengan sangat mudah. Ketika ia akhirnya mendekati pintu Wang Dong dengan cemas, pintu wanita itu langsung terbuka sendiri. Wang Donger, yang mengenakan seragam merah halaman dalam, tampak berapi-api. Dia tertegun ketika melihat Huo Yuhao di depan pintunya, dan hampir menonjoknya. Tentunya kamu belum berdiri di sini selama ini? Huo Yuhao berkata dengan jujur, ya. Aku berdiri di sini sebagai hukuman agar aku bisa mendapatkan pengampunan kamu. Wang Dong membentak. Omong kosong. Aku mendengar Din Cai menyeret kamu pergi. Kebohonganmu tidak cukup baik. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, ayo pergi. Tetua Xuan mencari kita. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kita. Baiklah. Wang Donger mengakui kata-katanya sebelum dia menutup pintu kamarnya. Setelah itu, dia mengikuti Huo Yuhao ke tingkat pertama Paviliun Dewa Laut. Saat mereka berjalan, Huo Yuhao berkata dengan lembut, Donger. Apa? Apakah kamu masih marah? Iya nih, seberapa marah? Sangat marah. Apa yang bisa aku lakukan untuk menenangkan kamu? HMPH. Bisakah 2 kesalahan membuat yang benar? Wang Dong menatapnya dengan marah ketika dia berhenti. Namun, dia disambut dengan tatapan Huo Yuhao yang membara. Dia bahkan melihat bibirnya, kamu. Wang Dong menempatkan tangannya di pinggulnya dan hendak meletus. Huo Yuhao buru-buru memutar kepalanya dan berkata, ayo pergi. Tetua Xuan sedang menunggu kita. Setelah dia selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya ketika mereka melanjutkan ke bawah. Wang Dong meniru tindakan memukul saat dia menatapnya sebelum mengikuti setelahnya. Dia bahkan mencubit pinggangnya beberapa kali. Bi, Hichaito, Susan Shi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Donger semuanya telah tiba. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja. Mereka berbaris berturut-turut dan berdiri di depan Tetua Xuan. Sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao bisa duduk. Namun, bagaimana dia bisa duduk ketika yang lain berdiri? Tetua Xuan memuji mereka di dalam hatinya ketika dia melihat para remaja yang bersemangat ini. Mereka tumbuh jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Tidak diragukan lagi, mereka akan menjadi pilar masa depan Akademi Shrek.
Masa depan ini juga datang dengan cepat. Baiklah, kalian semua hadir. Aku memanggil kamu semua di sini karena aku memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas dengan kamu semua. Tetua Xuan mengangkat labu anggurnya dan menyesapnya. Selama itu bukan pertemuan formal, dia akan minum. Untungnya, dia tidak bertindak seperti pengemis sekarang. Bei Bei berkata dengan hormat, Tetua Xuan, tolong beri pencerahan kepada kami. Tetua Xuan menjawab, kurang dari 3 bulan untuk turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Aku percaya kamu semua harus cukup siap. Bei Bei menjawab, ya. Kami juga akan melapor kepada kamu. Setelah Yu Hao dan Caito kembali, kami berlatih berkali-kali bersama. Kapan kamu bebas? Kamu dapat memeriksa kemajuan kami. Tetua Xuan mengamati mereka bertujuh. Ketika Bei Bei mengatakan ini, ketujuh dari mereka mengungkapkan kepercayaan diri mereka. Keyakinan mereka secara alami berasal dari kemampuan mereka. Aku belum perlu memeriksa kalian bertujuh. Aku memanggil kamu semua di sini hari ini karena aku ingin memberitahu kamu semua tentang turnamen ini. Belum lama ini, kami menerima berita yang tidak baik untuk Akademi. Namun, ini adalah kesempatan bagi kamu semua. Edisi baru turnamen akan diadakan di Sun Moon Empire. Tidak diragukan lagi, kamu semua akan berada di bawah tekanan besar, karena kamu akan bersaing di negara asal pesaing utama kami. Kekaisaran Sun Moon membahas beberapa perubahan pada sistem turnamen dengan 3 kekaisaran sebelumnya. Mereka mencari pendapat dari berbagai akademi dan sekte tentang perubahan yang mereka usulkan. Ubah ke sistem? Tatapan Bei Bei menjadi dingin. Sebagai anggota yang bersaing dari akademi top di benua itu, perubahan dalam sistem kemungkinan akan menetralisir beberapa keunggulan akademi Serek. Tidak heran Tetua Xuan mengatakan bahwa ini bukan hal yang baik untuk akademi. Tetua Xuan, ya, mengubah sistem turnamen. Pertama, mereka ingin mengubah persyaratan kualifikasi. Batasan usia tidak berubah, batas atas masih akan 20 tahun. Namun, mereka telah memperluasnya untuk memasukkan semua sekte. Ini berarti bahwa turnamen sekarang akan berganti nama menjadi Turnamen Pemuda Master Jiwa Kontinental. Jumlah tim akan sangat meningkat. Jika perubahan ini disetujui, akan ada 2 kali jumlah tim yang bersaing. Menarik sekte untuk berpartisipasi? Apa tujuan melakukannya? Ketujuh dari mereka terpana, tetapi mereka tidak tahu apa tujuan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao bertanya, Tetua Xuan, apakah itu mungkin disetujui? Tetua Xuan berkata tanpa ragu-ragu, sangat mungkin. Ketika perubahan ini disarankan, ia menerima dukungan dari banyak sekte, terutama sekte yang lebih kuat. Turnamen adalah cara yang baik untuk menampilkan diri kepada massa. Bagi sekte-sekte ini adalah cara yang baik untuk mengiklankan diri mereka sendiri, jadi mereka cukup bersedia. Misalnya, Badisek yakin untuk menjadi juara.